selfie. Tak pernah kukira bahwa anginnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu membuatku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu. Semua kau tak akan terganti. Tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu membuatku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Dan kini kita akan membahas tentang kenaikan harga BBM. Ini sudah dekat 1 April, tampaknya kenaikan harga BBM ini benar-benar sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya sepertinya. Dan Presiden SBY ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut bisa berjalan. Maka SBY mengadakan pertemuan dengan para petinggi partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan atau Setgab kemarin. Nah pemirsa, apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut? Apakah sudah ada kesepakatan ataukah masih ada penolakan atau perbedaan pendapat dari partai-partai politik? Itulah tema perbincangan kita malam ini. Sudah hadir di studio narasumber, makanya ini dari para petinggi partai politik ya, ada warna-warni ini, ada biru, hijau, ungu. Yang pertama ada M. Roma Hurmuzi atau Mas Romi nih, Sekjen DPP P3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Rahma. Iya, selanjutnya ada Bu Nur Hayati alias Segaf, Ketua DPP Partai Demokrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahma. Dan ada Abu Bakar Al-Habsi, Wasekjen DPP PKS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini kalau Bu Nur Hayati sudah pasti mendukung ya, tapi kita ingin tanya lagi pendapat dari partai politik lainnya. Sebelum kita mulai diskusi, kita saksikan dulu pemirsa tayangan berikut ini. Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung Pemerintah menggelar rapat bersama untuk membahas kenaikan harga bahan bakar minyak kemarin malam Rabu 14 Maret 2012. Pada akhir rapat, Presiden SBY sempat memberikan keterangannya bahwa banyak pandangan yang menilai kenaikan BBM secara tidak lengkap. Kenaikan BBM ini tidak hanya untuk menyelamatkan APBN, tapi juga akan menyelamatkan pembangunan ekonomi nasional, demikian kata Presiden. Pada pertemuan dengan pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Puri Cikeas semalam, Presiden juga mengisyaratkan harapannya agar partai-partai koalisi memiliki pengertian terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terkait rencana kenaikan BBM ini. Namun terlepas dari itu semua, beberapa partai yang tergabung di dalam Setgab koalisi sepertinya masih memiliki sikap yang berseberangan dengan rencana pemerintah ini. Sikap dari Partai Keadilan Sejahtera misalnya, yang tak akan berubah menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat konon tetap akan menolak kenaikan harga BBM.
Menurut Sekretaris Jenderalnya Anies Mata, pihaknya kini tengah menyusun pandangan partai mengenai alasan-alasan penolakan rencana pemerintah itu. Menurutnya tidak ada pelanggaran apapun di dalam koalisi jika PKS berbeda sikap dengan pemerintah. Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan. Partai berlambang Ka'bah ini menilai kenaikan harga BBM bersubsidi adalah opsi terakhir. P3 masih mempertimbangkan dua opsi lain, yakni menunda kenaikan harga BBM pada periode 2013-2014 sambil menyiapkan infrastruktur konversi BBM ke bahan bakar gas atau BBG, dan menolak kenaikan harga BBM. Pada pertemuan para pimpinan partai koalisi semalam, tidak ada keputusan yang diambil. Setgap menyerahkan proses pembahasan kenaikan harga BBM kepada DPR. Iya, itu. Bagaimana sikap para partai politik ini sudah ada. Mas Romi dulu ya, saya ke P3. Masih ada perbedaan sikap mungkin ya di P3 meskipun berada dalam Setgap ya tentang kebijakan kenaikan harga BBM ini, Mas. Kenaikan harga BBM ini tentunya harus kita sikapi secara akurat ya. Karena memang kenyataan tidak bisa kita pungkiri bahwa BBM kita sepertiga diimpor dari pasar internasional. Sehingga mau tidak mau memang harga di pasar spot, di pasar internasional menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua memang jumlah konsumsi BBM kita itu sudah melampaui jumlah produksi sejak tahun 2000. Sejak tahun 96, produksi atau lifting minyak kita terus mengalami penurunan. Jadi peaknya itu tahun 96, sekitar 1,7 juta barel per hari, terus kemudian mengalami penurunan. Nah, karenanya tentu dalam situasi seperti itu, siapapun pemerintahnya akan berhitung secara seksama. Dan untuk itu kita memang melihat apa yang disampaikan oleh pemerintah di dalam proposal rancangan undang-undang APBN perubahan, itu sesuatu yang memang juga memiliki dasar. Tetapi kita juga perlu berhitung apakah dengan menunda kenaikan BBM itu masih ada pos yang bisa digunakan untuk menambalnya. Dari dalam hitungan P3 sementara ini paling tidak yang dari data-data yang kita miliki, yang kita serap dari rapat-rapat panja asumsi dasar di dalam badan anggaran, memang ada ruang di sana di mana kita memungkinkan untuk menunda kenaikan BBM ini. Tetapi tentu dengan catatan tidak lagi ada buying time untuk kemudian tidak melakukan apapun. Karena kalau kita menunda kenaikan BBM, ongkosnya cukup mahal. Dengan harga ICP $105 saja, maka penundaan kenaikan BBM akan berimplikasi pada kebutuhan tambahan anggaran untuk subsidi sekitar 40 sampai 50 triliun. Menurut Anda berapa lama ini bisa Indonesia menunda? Kalau situasi keamanan Timur Tengah, terutama hubungan Amerika Serikat dengan Iran tidak memburuk, maka harga ini akan berangsur turun. Tetapi kalau kemudian itu memburuk, harga bisa lebih dari $150. Nah, pada titik mana kita bisa bertahan, tentu kita semua harus berhitung. Karena kita bukan negeri yang hidup sendirian dan tidak berkomunikasi secara perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Menurut Anda kapan ini idealnya menaikkan harga BBM sampai? Kalau memang harga minyak internasional melampaui $130, tetapi tentu bukan blend. 105 ya yang diajukan oleh pemerintah. Artinya masih ada ruang di sana. Kalau memang sudah 130, maka subsidi kita akan butuh sekitar 200-220 triliun. Baru tidak sanggup menurut Anda? Saya kira APBN kita tidak akan sanggup. Dan perlu juga dicatat, Mbak Rahma, bahwa pemerintahan sejak zaman Orde Baru terus melakukan kenaikan BBM. Zaman Soeharto dulu 18 kali, ya. Kemudian zaman Gus Dur ada 2 kali, zaman Bu Mega 2 kali, zaman SBY 3 kali. Tapi cara naiknya berbeda. Tidak tentu. Terlalu jarak waktu yang begitu panjang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang diajukan pemerintah memiliki dasar, tetapi ini yang masih kita exercise begitu, ya, termasuk di P3 sendiri. Ditunda dulu kalau P3 sikapnya agar ditunda dulu kenaikan harga BBM, sementara itu atau mengadakan persiapan dalam konversi ke gas. Konversi, begitu ya? Betul. Karena memang kalau kita hitung 1 liter setara premium untuk gas itu hanya Rp4.100. Bayangkan kalau premium hari ini kita lepas dengan harga pasar internasional itu 8.200. Jadi separuhnya sendiri tanpa subsidi. Dan kita memiliki sumber daya gas yang cukup melimpah. Karena menurut Anda pemerintah masih sanggup untuk menunda hingga persiapannya matang ya. Betul. Untuk konvensi ke gas. Kita akan lanjutkan juga mungkin bisa dikomentari nanti ke Ibu Nur Hayati dan juga Pak Abu Bakar. Tapi kita harus break dulu ini. Siap. Pemirsa ada apa berita akan kembali setelah pesan berikut ini. Iya,
Ya, susah. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ya, saya ke Bu Nur Hayati ya. Bu Nur Hayati tadi dikatakan bahwa sebenarnya ini opsi terakhir kalau menurut P3 ini, atau PKS juga ada perbedaan pendapat, tapi saya ke Bu Nur Hayati dulu. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang sebenarnya pemerintah masih sanggup menunda kenaikan ini untuk mempersiapkan diri dalam konversi ke gas? Iya. Jadi tadi dikatakan sama Mas Romi ya, bagaimana detailsnya. Kalau saya hanya ingin mengingatkan saja, pemerintah itu memang pernah, pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Tapi kemudian ketika situasinya memungkinkan, diturunkan 2 kali loh. Dan ini kenaikan ini dari waktu itu pernah BBM mencapai 6.000. Tapi diturunkan tapi tidak berpengaruh, dampaknya tetap ya, harga bahan pokok tidak mau turun. Iya, enggak. The damage is done. Nah, Iya. tidak, jadi ini masyarakat yang harusnya, ini yang kita berikan satu pendidikan, ya kan, bahwa kenaikan BBM tidak harus diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok, Ya, nggak kan itu. mungkin dong. Dan itu yang akan Bisa ya, itu diintervensi begitu pasar maksudnya di... ya itu akan dilakukan, seperti pemerintah mengatakan menyiapkan bantuan kan kepada rakyat miskin. Itu tentunya akan dilakukan untuk oleh pemerintah. menghadapi BLT. kenaikan harga Iya, bahan pokok. iya, kan? Sementara tapi ya Bu ya, 9 bulan. Setelah 9 bulan, 10 bulan Ya, gimana Bu? Kalau 9 bulan kemudian turun lagi. Kan tadi Mas Romi juga katakan bahwa ini kan kemungkinan apa yang terjadi sekarang ini karena gejolak internasional. Bukan hanya karena domain nasional saja. Di samping kebutuhan kita meningkat, pasokan kita memang menurun. Apa yang terjadi antara harga pasar dunia dan permintaan, itu yang menjadi dasar pemerintah harus meningkatkan. Karena kalau SBY ingin apalagi dalam situasi seperti ini ya, ingin meningkatkan popularitas, kenapa harus menaikkan BBM, kan itu pilihannya. Nah, jangan ini dipolitisir. Ini memang tahun politik ya, artinya 2013, 2014. Nah, kami berharap dengan koalisi ini jangan cuma share the happiness, tapi juga share the pain. Iya. Kita harus berbagi. Bukan cuma ketika kita senang-senang kita berbagi, tapi ketika kita Ya sakit. memang sungguh pilihan sulit ya Bu ya, menaikkan Iya. harga BBM ini sangat tidak populer ya. Tapi kalau bagi-bagi BLT nanti populer lagi Bu. Oh, tidak dong. Saya itu kebetulan, Rahmaya kebetulan, disertasi saya mengenai BLT, bantuan langsung tunai, ya. Dan dampaknya ternyata memang sangat signifikan buat masyarakat miskin, itu dibutuhkan, gitu. Kalau misalnya kenaikan ini membantu sekali buat mereka. Jadi Untuk kita jangan mengatasi kenaikan harga bahan. enggak, Kenaikan kalau BBM kenaikan membantu. harga bahan pokok BLT ini sangat menolong bagi masyarakat. Alokasinya. Kalau sikap dari PKS bagaimana nih, Pak Abu? Ya, PKS adalah partai koalisi. Tapi dalam menyikapi situasi yang begini, kita harus berbicara fakta lapangan. Bahwa sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011, itu ada satu penjelasan bahwa sesungguhnya kita tidak akan menaikkan. Anggaran di 2012 harga eceran BBM subsidi tidak mengalami kenaikan sampai 2012. Tapi fakta lapangannya ternyata sekarang sudah mulai. Ya, padahal kita ini masih banyak peluang-peluang lain yang bisa ngambil keputusan. Seperti apa itu Pak? Masih banyak contohnya. Ya, sekarang ini kita bicara sebelum contoh itu dulu ya. Bahwa sekarang ini kenaikan menjadi teror bagi masyarakat. Ya, naiknya belum masyarakat, bahwa sesungguhnya naiknya belum, tapi barang udah naik sekarang ini. Ditambah sudah banyak yang menimbun begitu ya. Bukan itu saja, bukan hanya menimbun, masyarakat panik, mahasiswa sudah mulai demo di mana-mana. Ini artinya ada sesuatu yang tidak. Masyarakat berpikir begini, APBN itu adalah uang dia, uang rakyat, maka dia perlu disubsidi. Ini masyarakat berpikir. Pemerintah berpikirnya bahwa subsidi ini beban. Nah, itu problemnya. Beban atau mungkin kurang tepat sasaran Mbak ya, mungkin menurut pemerintah ya, karena diberikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi Dia bukan pemerintah. Ya, Partai Demokrat. kita semua koalisi, jadi kita semua partai pemerintah. Oke, Kita partai gini, pemerintah, Rahma. tapi bahwa sesungguhnya SBY kan menyatakan kepada kita silakan berpendapat. Ingat nggak kemarin dikatakan silakan